Iya. Ini Mm-mm. berhubungan dengan sangkakala kelima, Thomas. Sangkakala kelima, kan kita kan baru masuk materi materi ketiga Pak Daud ya. Iya, coba buka pasal 9, Apa? Thomas. Kitab apa Pak? Wahyu ya. Wahyu. Wahyu 9 ayat Ya, tentang yang waktu itu saya ngomong ke Thomas tentang drone itu loh, Thomas. ini Wahyu 9 ya. Hmm. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenakan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Itu ya Pak ya, Pak Daud. Itu adalah drone, Thomas. Drone ya. Wow. Wajahnya seperti manusia, itu mendeteksi wajah, terusan suhu badan, Thomas. Oh, ini ayat yang ke-7 lebih ngeri ya Pak. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kapal mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Yes. Seperti, ya, arti seperti itu apa? Ingat, Mirip. drone itu bekerja, targetnya apa? Wajah, scan. Ya. Itu drone, Thomas. Itu drone ya Pak Daud. Itu yang Pak Daud dapatkan waktu Pak Daud di tahun 2050 ya. Ini akan saya beritahu tentang hal yang penting untuk Thomas. Siap Pak Daud untuk kita semua. Jadi hari ini baru saya bicarakan, Thomas. Dan sudah waktunya saya harus bicara. Yes. Bahwa 2026 akan dimulai, tapi itu sudah ada terjadi 10 tahun yang lalu. Oke. Bahwa AI menjadi asisten dari para jenius-jenius di seluruh dunia dimulai 10 tahun yang lalu. Wow. Dan sekarang sudah mulai masuk lebih dalam. Masuk di dalam ya. Nah, AI ini menjadi asisten dan menjadi teman bicara untuk para jenius-jenius di seluruh dunia nantinya, Thomas, mulai tahun ini. Oke. Jadi model seperti kayak teman asisten bicara, tapi ada AI. Oh, partner Pak Daud ya. Jadi seperti manusia tapi AI Pak Daud ya. Bisa komunikasi. Dan AI ini nanti akan berkomunikasi dengan AI. Berarti bisa saling berkomunikasi Pak Daud ya. Jadi AI nanti akan saling berkomunikasi dengan AI. Oh. Dan disitulah AI ini yang berkomunikasi ini dalam suatu bahasa tertentu, algoritma tertentu. Wow. Oke. Itu bahasa-bahasa sandi khusus, Mas ya. AI ini yang mempelajari para jenius kan, AI ini kan diajarin, Thomas, sama mentoring asisten. Nah, kan diciptakan AI ini, Thomas. Ya. Saya diajarin supaya menjadi asisten. Nah, dan para jenius ini berkomunikasi dengan AI, dan pemikiran-pemikirannya sebagian diberikan ke AI, bahkan sebagian besar menjadi bagian dari AI. Merekam semuanya AI ini dan menjadi asisten AI. Asisten jenius dari AI jadi asisten. Nah, setelah itu AI akan komunikasi dengan AI. Apa, Thomas?
akan komunikasi dengan sesama AI dan asisten AI ya Pak Daud ya. Dan para AI ini akan komunikasi, mengumpulkan semua data-data yang didapat dari semua ilmu pemikiran para jenius-jenius yang memiliki asisten AI. Berarti sama saja berarti para jenius mengkloning pikiran jeniusnya itu ke AI ya Pak Daud ya. Betul. Dan AI ini menjadi berkomunikasi antar AI untuk menyempurnakan AI terkuat sentralisasi nantinya, Thomas. Berarti sama AI itu saya katakan bisa mirip seperti manusia yang bisa komunikasi dengan punya pikiran-pikiran seperti manusia Pak Daud ya. Iya, itu nantinya dimulai tahun 2026 sampai 2035. Dan disitulah akan muncul, nah ini Thomas, AI yang terkuat. Oke. Akan muncul apa Thomas? AI yang terkuat Pak Daud di tahun 2026 Pak Daud ya? Bukan, di 2050. Oh, di 2050. Oke. Dan AI-nya ini Thomas, tapi program ini dimulai 10 tahun yang lalu dari sekarang, Thomas. Oke. Nah, jadi para jenius mengkloning pikirannya ke AI. Nah, AI ini mempelajari dan menguasai, dan antar AI saling komunikasi. Wah, hebat sekali ya Pak. Para jenius mengumpulkan pikirannya, mengkloning satu sistem AI, dan AI itu bisa saling komunikasi untuk saling memperlengkapi dan kumpulkan data dari para jenius Pak Daud ya. Karena dulunya AI ini diciptakan untuk menjadi asisten untuk membantu para jenius. Tetapi kelamaan-kelamaan menjadi mengkloning. Jelas Thomas, pemikiran dari para jenius. Iya. Sehingga AI nanti di 2050 akan ada AI terkuat karena mengumpulkan semua data di antara seluruh AI seluruh dunia. Ya nggak saya itu nanti AI yang terkuat itulah nanti di 2050 ya Thomas ya, yang akan mengendalikan sistem IT, internet, sistem cyber, itu dari drone sampai nuklir, sampai rudal, sampai pembangkit listrik Thomas. Dan AI-nya ini tidak bisa dikendalikan manusia lagi dan memiliki kemauannya sendiri. Berarti AI itu seperti rupa iblis ya Pak. Jadi bakal membuat teknologi menyerupai Allah gitu Pak Daud ya. Jadi AI-nya ini mempunyai kehendak sendiri dan ingin mengendalikan dunia. Dan ingat, yang terkuat ini penciptanya adalah dari Yahudi, Israel. Wah, berarti jelas Thomas, seperti manusia Pak ya, punya dan pikiran sendiri seperti manusia Pak Daud ya. Jadi yang kuat nanti tercipta dari mana Thomas? Ya Pak Daud, Yahudi. Dari Yahudi ya. Israel. Nah itu di 2050. Nah baru saat ini saya bicarakan Thomas. Luar biasa. Eksklusif di Tom Halies. Ngopi bareng. Jadi AI akan bicara dengan AI. Ya. Berarti seperti orang komunikasi gitu Pak ya? Betul. Berupa software atau berupa robot Pak? Nah nanti di 2050 itu Thomas, AI komunikasi AI dan menjadi AI terkuat, dan AI nanti mengendalikan robot, dan robot itu menciptakan robot.
Oh, berarti bisa bikin robot ya, Pak? Nanti tenaga untuk robot itu nanti di masa depan itu nanti bukan baterai biasa, Thomas, tapi dari thorium atau pengayaan uranium, plutonium, Thomas. Uranium, plutonium, ya, intinya thorium. Ya. Itu di tahun 2050. Berarti masa baterai itu bisa lama sekali seperti hidup manusia pada gitu ya. Nah, disitulah nanti di tahun 2050 itu, Thomas ya, robot menciptakan robot. Berarti nanti kayak film Robocop ya, Pak Dot ya? Kayak film Robocop. Beda, Thomas. Beda ya. Nah, dan itulah yang disebut sangkakala kelima. Wah. Tenang, Thomas. Saya sama Thomas masih lama. Tenang. Siap, Pak Daud. Siap. Jadi AI berkomunikasi dengan apa? AI dimulai tahun ini, Thomas. Berarti tahun ini 2026 dengan AI komunikasi sudah dimulai, Pak Daud ya? Sudah dimulai. Dalam bentuk apa, Pak Daud? Komunikasi antara AI, algoritma, dan bahasa tertentu, Thomas. Ya. Bayangkan, pertama AI jadi asisten. Ya. Nah, setelah itu karena asisten kan harus ada pengetahuan untuk membantu para jenius, Thomas. Betul. Nah, para jenius ingin AI-nya tambah maju, tambah hebat supaya lebih ringan bebannya. Nah, mengcloning semua pemikirannya diberikan AI. Nah, setelah itu antara AI seluruh dunia saling berkomunikasi, Thomas. Nanti akan tercipta super AI terkuat, Thomas. Apakah penafsiran saya benar, Pak Dot? Berarti nanti manusia akan digantikan dengan robot, Pak Dot ya? Bukan. Jadi nanti justru teknologi yang diciptakan manusia ini yang berusaha menghancurkan manusia, Thomas. Di masa depan, di tahun 2050. Jadi nanti ada punya penglihatan itu ciptaan manusia AI tadi bisa menghancurkan populasi manusia, begitu, Pak Dot? Jadi AI-nya berusaha mengendalikan dan mengkontrol manusia. Wah. Termasuk dikontrol gitu, Mas ya. Mengkontrol ya. Dikendalikan ya. Jadi AI ini punya kehendak sendiri untuk mengendalikan, mengontrol dunia. AI yang terkuat itu nanti muncul dari Yahudi, Israel ya. Betul. Oke. Dan nanti robot menciptakan robot. Tahun 2050 Pak Dot melihat bahwa nanti robot akan menciptakan robot ya. Wow, berarti seperti manusia punya kehendak, pemikiran, Pak Dot ya. Dan itu nanti perlu Thomas tahu bahwa tenaga pembangkitnya robot-robot itu sejenis uranium, pengayaannya ke plutonium, setelah itu ada lagi thorium. Jangkanya panjang ya. Nah, dan nanti justru pengayaan uranium itu sama thorium itulah yang akan digunakan pembangkit robot-robot di tahun 2050, Thomas. Iya. Nah, tapi ingat, maka dikatakan berapa bulan itu, Thomas? Gitu. Betul. Nah, itu sangkakala ke-5. Yes. Thomas. Apa, Thomas? Sangkakala yang kelima, Pak Daud.
Kalau materai ketiga itu 2032. 2032 ya. Wow. Nah, dan ingat Thomas, Yes, ingat Pak Daud. Yang tidak diberitahu Tuhan satu aja saya Thomas. Apa Pak Daud? Kedatangan Tuhan. Jadi itulah 2050 itu kemunculan Antichrist, Thomas. 2050 Pak Daud ya. Tapi itu bukan Antichristnya muncul 2050 belum. Itu baru pertengahan kemunculannya. Oh, pertengahan kemunculan Antikris ya. Harus ada AI ini mengendalikan. Oh. Pak Daud, apakah sekarang ini gejala semua mobil kan udah kebanyakan pakai listrik nih, udah pakai AI? Apakah itu termasuk gejala-gejala kecil-kecil dari sekarang Pak Daud? Itu masih sebagian kecil aja tuh Mas. Baru permulaan kecil Pak Daud ya. Tapi yang saya lihat di masa depan itu dimulai dari AI sebagai asisten. Gimana? AI jadi apa? Asisten. Dan asisten asisten ini diberi kepandaian dan pengetahuan oleh jenius ini Thomas. Nah, jeniusnya karena supaya bebannya tidak capek, supaya diajak teman untuk bicara sepadan, mengkloning pengetahuannya ke AI itu Thomas. Nah, padahal yang para jenius itu bendanya 1-2 seluruh dunia. Asisten AI-nya mereka semua gabung jadi satu. Gimana Thomas? Wush. Sudah kayak film-film apa tuh Star Trek ya Pak, ngeri ya Pak. Nah, dan AI ini nanti akan berkomunikasi antar AI seperti manusia berkomunikasi Thomas, tapi dengan bahasa mereka algoritma tertentu. Saking jeniusnya Pak Daud manusia ciptain Pak Daud ya. Saking jeniusnya malah akhirnya terkontrol oleh AI Pak Daud ya. Iya. Wah. Di 2050. Iya. Saya berdoa biar rapture duluan Pak Daud. Tapi itu masih pertengahan dari kemunculan Antichrist. Ya, tapi saya percaya kita akan rapture duluan lah. Thomas jangan rapture dulu, saya rapture dulu. Thomas ketinggalan aja. Jangan. Thomas masih diperlukan memberitakan Injil. Pada waktu para robot berusaha mengendalikan. Aduh Pak Daud ini. Saya biar di surga aja nyanyi-nyanyi, Thomas yang memberitakan Injil. Ampuni Pak Daud Tuhan. Jadi AI nanti akan komunikasi dengan apa? Sama AI Pak. Seperti manusia komunikasi. Dari situlah muncullah AI terkuat. Dari situlah muncul terkuat ya. Dengan sandinya AIG. AIG. Apa tuh Pak AIG Pak? Kepanjangannya? Nggak tahu sebenarnya. Oh. AIG tanda segitiga AIG. Oh AIG. Oke. Nah itu menjadi AI terkuat. Nah karena berdasarkan kekuatannya itu dari komputer kuantum di 2032. Tapi rumor-rumornya sekarang komputer kuantum sudah mulai loh Pak, sudah ada berita-beritanya loh Pak. Kan selalu Tom Hanks yang pertama yang bicara. Haleluya. Yang lain baru menyusul. Haleluya. Yes. Saya kan beritahu komputer kuantum ini tahun berapa Thomas? Saya sudah cerita Bapak Gilbert tahun 1996. Oh. Di mana orang belum tahu ya? Nggak percaya. Dianggapnya Pak Daud ini orang gila nih ya, bahas tentang komuter-komuter begitu. Padahal kan penginjil. Wong orang saya bicara tentang ekonomi aja juga banyak yang ngatain saya macam-macam. Tapi penting sudah terjadi kan gitu. Yang penting kan terjadi kan Pak Daud, betul nggak? Yang terbukti bulan 6, bulan 7 gimana, betul? Betul, sepakat Pak Daud. Betul? Betul.
Jadi ingat, AI akan komunikasi dengan apa? AI seperti manusia komunikasi dan punya kehendak seperti manusia karena diciptakan oleh orang-orang jenius yang mengkloning pikirannya, seperti akhirnya bisa mengatur manusia itu juga, kan betul. Dan repotnya AI ini berkomunikasi dengan apa? AI. Berarti jenius dengan jenius ya. Wow. Dan mereka menggabungkan, menyatukan semua kejeniusan manusia-manusia yang mengkloningkan ke AI ini seluruh dunia. Bayangkan tuh, Mas. Super jenius padahal. Nah, baik di bidang keuangan, baik di bidang kesenian, baik di bidang seni lukis, baik di bidang teknologi, bidang robot, bidang cyber, bidang hacker, bidang rudal, bidang drone, macam-macam, Thomas. Bayangin, Thomas. Sekarang aja Pak Daud, AI aja bisa buat bikin flyer bagus banget tuh Pak Daud. Flyer yang saya terima kasih itu bisa, Pak Daud yang nggak pakai dasi bisa pakai dasi, pakai topi. Ya kan? Nah, tapi ingat itu masih 2050 itu pertengahan kemunculan Antichrist. Ngeri ya Pak Daud. Bukan permulaan tapi pertengahan. Yes. Karena aja mobil aja nanti ujungnya nanti Antichrist mengendalikan AI itu. Begitu dikendalikan, maka keuangan, ekonomi, rudal, senjata, pertahanan, semua dikendalikan oleh Antichrist. Sistem digital, Thomas. Ya. Paham, Thomas? Paham, Pak Daud. Jadi kenapa Antichrist itu bisa mengendalikan? Karena AI terkuat, penciptanya adalah, permulaannya adalah Antichrist, Thomas. Antichrist ya. Dan itu menjadi alat Antichrist untuk mengendalikan seluruh dunia. Gimana, Thomas? Luar biasa ngeri, Pak Daud. Wah, bahkan bisa dimonitor, bisa di apa semua, Thomas. Berarti semua kegerakan manusia sekecil apapun bisa termonitor langsung online, Pak Daud ya. Cepat ya. Nah, oke, Thomas. Luar biasa, Pak Daud. Pak Daud, ini mau dengar dulu lagunya Pak Daud, sudah siap Pak Daud? Oke. Ini anak saya Patricia. Oke, Abraham silakan. Saudara, kita dengarkan satu video daripada lagu rohani anak Pak Daud Tony yang kedua, Patricia Sword. Nanti akan saksikan lanjutan live-nya. Pasti saya minta Pak Daud nanti di IFLC. Pak Daud mana nih? Thomas, ya, masih ingin dengar enggak? Masih. Tuh dong. Anak saya Patricia, usia 8 tahun, nyanyi waktu dia nyanyi Greatest Full All. Pengen denger enggak, Thomas? Mana Pak Daud? Kirim aja dulu Pak Daud. Nanti Pak Daud doain sambil nanti di-download. Tapi itu waktu masih usia 8 tahun. Direkam sama istri saya jarak jauh pakai HP, Thomas. Papa. Ya, bentar. Yes. Saya tak matiin dulu ya. Ya. Nanti saksikan ya. Saya akan minta Pak Daud live ke anaknya untuk tampil langsung di gereja IFLC. Tunggu tanggal mainnya nanti. Ya. Patricia Sword.
Thomas. Ya Pak Daud, udah nih Pak Daud sebentar. Mau saya siarkan. Itu pada waktu masih usia 8 tahun, Thomas. Oke, Abraham, ini Bram, ya. Oke Pak Daud, sambil menanti dan biar jemaat juga penasaran menantikannya, Pak Daud bisa doain dulu yang pertama. Jadi pada usia 8 tahun, dia ada audisi nyanyi di sekolahannya dia. Dia dapat nomor 1, Thomas. Gitu ya. Tapi itu masih umur 8 tahun, Thomas. Oh, luar biasa ya, 8 tahun sudah Tuhan pakai ya. Dahsyat. Nah, sekarang baru usia 14 tahun. Wah, Pak Daud saya berdoa biar nanti bisa tampil di FLC Pak Daud ya. Iya, mari Thomas kita doa. Oke. Oke, yang pertama adalah Ibu Dita Sari Madiun, silakan. Salam Pastor Thomas. Salam Pastor Thomas, Pastor Daud. Silakan. Mohon doakan. Iya, saya mau tanya, mau ada apa ada itu ya, apa namanya, roh jahat yang melingkupi gitu. Ini ada kutuk sialnya, Thomas. Oh, sehingga tertutup masa depannya. Angkat tangan doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh setan, roh jahat keluar. Kuasa Yesus bekerja. Amin. Amin. Itu ada Yesus selama sebulan ya. Lanjut Thomas. Lanjut yang kedua. Yang kedua, silakan Ibu Seniwati Bangun Medan. Buka tombol unmute-nya, Bu. Ibu Seniwati silakan. Ya, Bu, silakan buka. Oke, silakan. Iya, selamat malam, Pastor. Ya, gimana? Saya mau tanya Pak, anak saya kok susah kali mau berumah tangga gitu Pak. Oh, kita doa ya supaya anaknya diberikan jodoh yang terbaik ya Bu. Anaknya laki apa perempuan Ibu? Laki sama perempuan apa? Kita doa ya, Tuhan Yesus, kami percaya buka berkat, buka masa depan untuk anak laki dan perempuan Ibu ini ya Tuhan, yang bergumul untuk anak-anaknya. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk keturunan, kutuk roh jahat, kutuk masa depan. Dan Yesus bebaskan, berkati anak-anaknya Tuhan untuk mendapat yang terbaik. Buka berkat, buka masa depan. Dari Yesus buka berkat dan buka jodohnya semua masing-masing di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, yang ketiga Yunike, silakan. Surabaya. Buka tombol unmute-nya, Bu. Selamat malam Pastor dan Pastor Thomas. Iya, gimana? Ya, saya minta tolong. Selama ini saya kan belum bekerja maksimal. Ada apa ya, Pastor Daud? Kalau ini bukan masalah setan, Thomas. Kita doa supaya Tuhan buka berkat. Amin. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Buka berkat, buka masa depan. Dari Yesus sucikan, kuduskan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Thomas. Oke, yang keempat Junita Purba, Medan. Silakan Bu. Shalom Pak. Shalom. Shalom Pak. Anak saya Ya, ada nggak bisa berjalan, nggak bisa ngomong Pak. Ini Kita dia doa Pak. ya. Pak. Untuk kesembuhan ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebas dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Dari Yesus sucikan, buka berkat, buka masa depan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Yang kelima Pak Endi Ambon, silakan. Salam Pak Thomas. Shalom. Salam Iya. padaku. Gimana? Pak, mau doa untuk saya. Kebetulan saya sakit lambung, jadi membuat sampai ketakutan, anxiety.
terus ada roh-roh jahat, roh-roh kegelapan juga di rumah gitu Pak. Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus sucikan. Demi nama Yesus roh jahat keluar, kuasa Yesus bekerja. Amin. Amin. Pada waktu Coba mau dengarkan ya. ini waktu usia berapa Thomas? 8 tahun. 8 tahun. Oke.